Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai ASEAN. Ini adalah part 2 atau kelanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Banyak sekali bentuk kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, di antaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas, dan yang terbaru ada ASEAN Economic Community, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa dikenal dengan istilah MEA. Di video ini kita akan belajar mengenai potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Sebelum itu kita harus mengenal lebih dahulu dua istilah yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, yaitu adalah ekspor dan juga impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Jadi kalau kita orang Indonesia mengeluarkan atau menjual barang ke luar negeri, apakah ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, atau bahkan di luar dari negara ASEAN, negara-negara anggota ASEAN, itu namanya diistilahkan dengan istilah ekspor. Sebaliknya, apabila kita memasukkan atau membeli barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri, itu dikenal dengan istilah impor. Jadi ekspor impor ini adalah kegiatan ekonomi yang sangat menunjang ekonomi semua negara. Kita lanjut potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Kita mulai dari Brunei Darussalam. Jadi kekuatan ekonomi Brunei Darussalam terletak pada sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Jadi Brunei Darussalam itu adalah negara yang kaya raya yang disebabkan oleh melimpahnya minyak bumi dan juga gas alam di negara tersebut dan pengelolaannya yang cukup baik. Kemudian ada Filipina. Di Filipina ini mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Ada beberapa produk unggulan hasil pertaniannya yang diekspor. Ini tadi istilahnya diekspor berarti dijual ke luar negeri, dijual keluar Filipina ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Jadi semakin banyak produk itu bisa dijual ke luar negeri, maka semakin besar juga keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh suatu negara. Lalu kita ada Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Jadi daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lalu ada Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Jadi sama-sama dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Lanjut ke negara selanjutnya, negara tetangga terdekat kita, serupa dengan kita, yaitu Malaysia. Jadi kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia mengekspor peralatan elektronik, minyak, gas bumi, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Jadi itu adalah barang-barang yang diekspor ataupun barang-barang yang bernilai besar yang diekspor oleh Malaysia. Lalu ada Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, tentu saja bersama dengan Thailand. Lalu ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Lalu ada Thailand. Di Thailand ini padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Jadi di Thailand itu
sektor pariwisatanya itu sangat berkembang. Jadi turis-turis, orang-orang dari luar negeri itu banyak berdatangan untuk berwisata di Thailand. Kemudian ada Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara pengekspor minyak mentah. Pariwisata dan turisme juga mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Yang terakhir ada Indonesia, negara kita tercinta. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Sektor lain yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah pariwisata. Jadi, itu dia sebagian besar potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Misalnya saja di sini Indonesia disebutkan mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Jadi bukan berarti hanya itu saja yang diekspor. Akan tetapi, tiga hal ini merupakan hal yang besar yang diekspor oleh Indonesia. Demikian video singkat pada hari ini, semoga bermanfaat, selamat belajar dan jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.